Jadi itu didukung oleh ilmiah. Teori-teorinya kan yang sekarang gitu. Menggunakan istilah globalisasi. Baik berbasis pandemi maupun berbasis vaksin. Nah, itu coba bencana semua. Wah, itu sampai ke di situ tuh cara-cara pandangnya. Supaya kita tahu bahwa memang ada problematik besar dalam cara berpikir bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi masyarakat dunia. Betul. Makanya tadi saya bilang ada problem besar pada masyarakat dunia Nusantara ini, karena pada hakikatnya ketika kita menyaksikan berbagai bencana alam, baik yang terjadi di Amerika Latin, di Amerika, di Eropa, bahkan sampai dengan di Australia yang menimbulkan, pernah tahu kan, gelombang panas dan kebanjiran luar biasa, bahkan di kota Brisbane sampai seperti itu gitu. Dan itu kan, kita akhirnya sadar memang ada problematik pada perilaku manusia. Di situ saya setuju pada pendapat Husnul, apa yang disebut dengan man-made disaster. Bencana yang disebabkan oleh perilaku manusia. Yaitu polisi-polisi tadi, sosial maupun ekonomi. Nah, di sini kita ngelihat situasinya begitu gitu. Lalu kalau kita geser sekarang ke bencana ekonomi, gitu ya. Tadi kan Husnul bicara tentang, kita bencana alam, lalu kita akan masuk ke bencana ekonomi. Di bencana ekonomi, saya ngambil kasus sederhana aja, Husnul. Ketika 2008 dianggap sebagai bentuk awal dari munculnya perang dingin Barat Timur berdasarkan ekonomi, setelah namanya perang dingin, komunisme lawan liberalisme, sebetulnya kapitalisme lawan sosialisme. Nah, itu sesungguhnya dia merupakan bencana bagi manusia. Tapi setiap bencana itu selalu ada berkahnya, Husnul. Itu rumus sunat temuah begitu, Husnul. Jadi setiap bencana itu pasti bagi orang yang beriman. Pasti ada berkahnya. Apa salah satu bentuk berkahnya? Saya jawab dulu berkahnya. Jepang menggunakan tingkat suku bunga acuan negatif. Apa artinya? Dia memperhatikan bahwa sistem riba berbahaya. Sistem riba merupakan jalan keluar. Itu Jepang. Swiss menggunakan tingkat suku bunga negatif. Suku bunga acuannya. Amerika menggunakan tingkat suku bunga mendekati 0. Zero interest rate policy namanya. Karena mendekati 0. Akhirnya mereka menyadari, kita harus begini gitu. Artinya mereka menyadar bahwa sesungguhnya tingkat suku bunga 0 itu adalah jalan keluar atas bencana yang mereka buat. Begitu juga yang namanya Uni Eropa. Begitu juga beberapa negara lain yang hanya menggunakan mendekati 0 semuanya. Apa dalam bahasa yang lain? Sesungguhnya basis ekonomi Islam ternyata menjadi penyembuh bagi ekonomi mereka yang terkena bencana yang disebabkan oleh perilaku mereka sendiri. Gitu, Saudara. Jadi 2008 itu ceritanya. Nah, padahal 2008 itu melahirkan 4 peperangan. Perang dagang, Yang kedua perang nilai tukar, currency war. Yang ketiga perang ICT dan berikutnya akhirnya menjadi cyber war. Ingat kasusnya namanya yang Huawei yang Sabrina Meng Zhu-nya itu sampai ditahan dan kemudian dibebaskan. Berikutnya akumulasi dari perang dagang, perang nilai tukar, berarti berkaitan dengan industri dan keuangan, berkaitan dengan akumulasi perekonomian, berujung menjadi cyber war, dan itu berarti penggunaan perang frekuensi karena sudah melibatkan kedirgantaraan, berujung menjadi perang ideologi ekonomi. Saya tanya balik, Husnul, Indonesia ikut berperang atau menjadi korban perang? Kita itu kayaknya failed ya. Di lapangan yang kita diobrak-abrik oleh aktor-aktor yang berperang itu. Berada di tengah tapi kita nggak tahu gimana itu. Kenapa saya sering menggunakan istilah posisi? Karena sesungguhnya saya sedang mengajak Anda, Husnul, dan para pemirsa, kajiannya bukan kajian remeh-temeh. Kajiannya bermula dari kajian strategis menjadi kajian values. Strategic analysis menjadi sebuah values analysis. Itu berarti ketika saya mengajukan dalam posisi Indonesia, dalam posisi dunia berperang secara akumulatif power namanya, dan berarti bermula dari akumulatif power, gitu ya. Jadi akumulasi kekuasaan yang berujung menjadi sebuah perang akumulasi, baik neokortex maupun proxy war. Maka pertanyaannya, Indonesia ikut perang atau Indonesia berada dalam kancah perang, atau Indonesia menjadi korban perang, atau Indonesia kemudian menarik diri dari perang? Saya tidak pernah dengar tuh kajiannya, Husnul. Yang terjadi adalah Indonesia makin berat hutangnya. Jadi
bukan kebencanaan ini, kebencanaan disaster governance. Lalu ikut-ikutan dengan governance. Lalu dalam rangka cyber war atau dalam rangka ICT, ikut-ikutan industrial 4.0. Lalu ikut-ikutan digital currency. Saya tanya dulu, posisi Indonesia di mana sehingga Anda ikut menyatakan industrial 4.0? Posisi Indonesia di mana ketika Anda bicara kami akan mempercepat digital currency? Posisi Anda ada di mana? Dalam konstruksi juga free trade, free, MEA dan sebagainya dibuka, akhirnya kita cuma jadi sampah kan? Satu. Yang kedua, dengan menggunakan istilah deregulasi, debirokratisasi, posisi Anda di mana? Di zaman Soeharto sampai dengan Susilo Bambang Yudhoyono kita kritik habis-habisan. Tapi di era Joko Widodo itu istilah diulang lagi. Maka pertanyaan, posisi Indonesia ada di mana ketika masuk dalam yang namanya kancah perang ideologi perekonomian? Saya ulang, posisi Indonesia ada di mana ketika ada dalam kancah perang ideologi ekonomi? Padahal Indonesia punya namanya kata pembukaan pasal 33, pasal 23, pasal 27, pasal 28, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34. Semuanya ada. Ada. Lalu tapi kita tidak jelas dalam itu yang saya maksud sebagai yuk coba kita pahami bencana ini dalam sebuah kita malah nyuruh bencana-bencana itu datang gitu, apa namanya? Come to my country. Itu kan artinya bukan. Makanya saya bicara tentang disaster di dalam konteks bencana demokrasi gitu ya. Tapi sebetulnya kita sendiri ini sekarang isu utama Republik kita ini kan bencana dalam gitu, kedaulatan kita itu di mana? Ini nanti larinya itu ke sana. Anda mau menggunakan teori apa saja, larinya di mana posisi kita, kedaulatan kita di mana? Itu gitu, kan? Itu artinya ketika Anda bertanya tentang posisi kedaulatan bangsa dalam konstruksi perang ideologi ekonomi, itu kita tadi katakan gitu ya, strategic analysis sampai ke value analysis gitu, dengan mempertanyakan posisi negeri kedaulatan kita ada di mana, kedaulatan negeri ada di mana. Itu kan sesungguhnya menunjuk pada pertanyaan, kita punya nggak manajemen disaster? Saya kasih tahu ya, Bang. Iya. Ternyata yang kampus yang mengajarkan disaster management tapi itu cuma sosial saja, itu cuma UGM. Kemudian baru-baru ini yang buka baru semester berapa ya? Semester kedua atau ketiga, itu Universitas Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah kan juga punya MDMC yang kayak gitu. Dan karena waktu itu saya ngotot kita harus punya yang namanya disaster governance. Jadi karena kita politik ya disaster governance dong, kayak gitu dalam konteks itu. Governance ya, bukan government. Bukan, governance. Jadi nanti termasuk international. Bagaimana international relief, humanitarian. Tapi kan tidak cuma reliefnya. Penyebabnya siapa? Nah itu kan global exploitation itu tadi. Ini jauh loh pikiran ini, Husnul. Pemikiran, maaf ya, kalau Jogja UGM kayaknya nggak pakai governance ya, dia bicara tentang disaster management aja pada bencana alam. Manajerial. Manajemen bagaimana. Dan itu dia bicara bencana alam. Bencana alamnya. Dia tidak masuk dalam konstruksi bencana yang sedang kita bicarakan, termasuk bencana ekonomi dan bencana sosial, bencana politik. Tidak sampai 5 atau 6 tadi itu. Kita punya 5 jadinya. Kita punya 5 tadi. Alam, non alam, sosial, ekonomi, politik. Politik, iya. Kita punya 5 tadi. Jadi kalau kita ambilnya di situ gitu ya, maka sesungguhnya ada kekosongan dalam pengelolaan bencana, Husnul. Betul. Artinya ketika ada kekosongan di situ muncul pertanyaan, bukankah ada yang namanya Kementerian Sosial bersama BNPB? Itu hanya dalam konstruksi bencana alam. Bencana alam. Oke, dalam bencana epidemi, Kementerian Sosial memberikan bantuan sosial, tapi dia tidak melakukan rehabilitasi atas traumatik bencana epidemi. Mental health-nya. Nah, di situ. Jadi artinya, kalau kita ambil konstruksi bencana itu salah satunya adalah melakukan rehabilitasi, upaya mengatasi traumatik atas bencana. Artinya kan kita mesti mengatasi trauma atas COVID-19. Kita harus mengatasi traumatik atas COVID-19 yang vaksinnya seperti apa gitu. Enggak cuma vaksinnya aja, social issue kalau tadi ya, sosial ekonomi. Bayangin aja karena bencana pandemi, pendidikan daring, anak SMP kemudian akses kepada internet bebas, akhirnya terjadi hubungan suami istri, anak-anak SMP pada hamil. Termasuk, ini bencana apa? Termasuk yang pernah kita bilang, luruhnya negara karena luruhnya rumah tangga. Keluarga. Maksudnya itu kan bencana ya? Jadi walaupun kita bicara bencana yang cuma isu bencana, tapi sebetulnya ini ada banyak kategori. Dan kemudian di mana posisi kita sebagai bangsa, sebagai negara, dan bagaimana
rezim yang berkuasa atau negara itu melakukan atau menyelesaikan disaster governance tadi. Betul sekali. Jadi nggak cuma sekedar manajemen bagaimana mengirimkan logistik, Iya. lebih bicara tentang sistem. Iya. Mencari yang akar persoalannya di mana. Betul sekali cara berpikirnya begitu. Iya. Oke, balik lagi Bang. Nah, jadi kalau kita balik ke melihat ke bencana ekonomi kayak gitu dan tidak teratasi, dia akhirnya ujungnya nanti kita harus bicara bencana politik. Iya. Nah, itu nanti termin berikutnya. Karena Husnul mintanya YouTube sendiri itu yang politik. Sendiri. Kita bencana politik bicaranya. Nah, nanti kita akan bicara indeks demokrasi, kita bicara tentang macam-macam di situ. Termasuk soal apakah ini ekonomi dulu, karena ekonomi banyak sekali yang akhirnya dari bencana itu, misalnya rakyat kehilangan rumah, ya kan, pinjol naik, akhirnya terjebak, terlilit dengan utang online, yang kemudian akhirnya ada bunuh diri. Semua yang namanya bencana sosial terjadi karena tidak karena negara nggak hadir. Nah, disitulah Husnul tadi pas sekali menggunakan istilah disaster governance. Dan saya kira mestinya ini diambil oleh universitas-universitas ternama di Indonesia untuk menumbuhkan kajian tentang disaster governance. Kenapa? Karena dari statistik itu meningkat. Dari perilaku itu meningkat. Nah, hybridnya adalah, kajiannya adalah tadi, kalau kita ngelihatnya campuran antara behavior approach dengan statistical approach seperti itu, maka hybridnya menyatakan ini nggak bisa kita sudah sampai dalam posisi kritis nih menghadapi bencana alam, bencana non alam, bencana manusia, bencana sementara sosial. Pendekatannya yang kayak misalnya yang struktur tadi, bentuk dipikirnya kalau sudah dibentuk lembaga selesailah semua urusan itu. Padahal lembaga ternyata cuma bagaimana menyerap anggaran. Nah, itu repot. Jadi Anda diukur oleh tingginya penyerapan anggaran, bukan terselesaikan persoalan rakyat. Jadi ada yang disebut dengan manajemen by, gitu ya, manajemen by target, gitu ya, manajemen by proses, atau manajemen by prosesnya itu sendiri menunjuk pada quality-nya. Jadi manajemen by quality, kualitas pekerjaan. Sesungguhnya ini kajian tahun 80 kalau saya lihat dari pembelajaran yang muncul tentang quality management pemerintahan atau quality management di swasta gitu ya. Tahun 80 itu pembelajarannya. Nah, balik ke dalam disaster governance tadi gitu ya. Saya ingin mengatakan begini, disinilah fungsi pemerintah yang memang bukan sekedar wealth of nation, bukan sekedar bangsa yang sejahtera, bukan kemudian aliran negara kesejahteraan, gitu, bukan welfare state ya. Tapi sebuah negara, sebuah pemerintahan yang memang bertanggung jawab atas situasi yang dihadapi dan bukan orang-orang pemerintahan yang malah ikut membebani masyarakat lewat tingginya harga PCR. Jadi kalau cuma sekedar pembahasan PCR harganya tinggi, itu cuma bagian kajian dari persoalan fungsional instrumental, gitu loh, yang disebabkan sistem nilainya berantakan, gitu loh, ngelihatnya. Dan ternyata kita melihat ini ada bencana lain. Itu perencanaan atau designing relief project, baik yang humanitarian aids-nya, kemudian mental health-nya, psikologi, ekonomi dan sebagainya, itu komprehensif nggak? Sekarang ini? Enggak dong. Jadi itu terputus-putus kayak gitu ya? Parsial. Nggak memahami bahwa ini semuanya. Kenapa? Terus kemudian kenapa kayak gitu? Karena masing-masing bagian tadi tujuannya memburu keuntungan. Itulah. Dan keuntungannya untuk apa? Iya, politik pasti. Interlocking to maintain the power 2024 atau to reach the goal untuk menguasai. Sebenarnya Husnul, apa yang kita omongin sekarang di YouTube kita sebelumnya sudah kita bahas. Sudah dibahas. Cuma sekarang kita mendekati kita balik lagi bencana, untuk karena gitu kita hari ini kita punya bencana untuk lebih sangat penting karena kita butuh ya SDM, pemikiran gimana sih yang disaster governance, gimana disaster designing relief project humanitarian, ada isu humanitarian, ada isu-isu politik kayak gitu. Dan tidak hanya cuma sekedar karitatif atau apa itu yang kalau udah bencana baru kemudian kita datang kayak gitu. Tapi ada dari sejak awal menjaga kebijakan-kebijakan yang lebih menjaga supaya tidak terjadi kerusakan alam. Nah, kan kerusakan alam kan bikinan manusia. Jangan salahkan Tuhan. Tapi tak kasih tahu ya Bang ya. Jadi sebetulnya ini
Nah, kita udah tarik ini Bang. Iya. Jadi sebetulnya ini kayak kalau kita beriman, Iya. ini sebetulnya kan teguran yang sangat keras Betul. dari Tuhan kan. Betul. Dikirimkan tanah yang bergetar, Iya. ya. Gempa, Iya. dikirimkan likuifaksi. Iya. Aduh, ngeri itu Husnul. Kalau sudah sampai likuifaksi itu wadah, ngeri Dan Husnul. kan nggak pernah berpikir, kita dulu cuma membaca cerita zaman Fir'aun kayak gitu kan. Yang digulung-gulung. Nah, si sampai itu Korun itu kan ditenggelamin dirinya dan kekayaannya. Kalau pakai bahasa hadis, dipendam dalam bumi dan digulung dalam bumi. Nah, itu bahasa jadi hadis. itu, likuifaksi. Likuifaksi. Nah, tapi di era kita melihat itu. Iya. Di Palu itu. Iya. Ngeri Husnul. Jadi likuifaksi, api, penyakit ini pandemi. Wow. Tapi kalau kita tidak sadar dengan semua itu, kita akan dikirimi pemimpin yang dolim. Tapi itu nanti kita bicara disaster governance, disaster politics. Nah, sebagai penutup Husnul, saya ingin mengatakan. Emang udah Bang. Ya. Yang ekonomi tadi kayaknya kurang puas Bang. Yang ekonomi akhirnya ujungnya baliknya lagi ke dalam mindset dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan itu seperti apa? Pembangunan nggak boleh merusak yang kayak gitu. Selain mindsetnya, basis mindsetnya. Dan ukuran pembangunan, kadang-kadang saya tuh bingung Bang. Pembangunan itu kalau orang ekonomi kan pasti ngomongin kurva tuh. Kurva. Ngapain kurvanya ngikuti Amerika? Iya. Kenapa kita nggak mendesain Bikin sendiri? Salah satu contohnya, kenapa Anda demikian terpengaruh dengan indikator ease to doing business? Kritik saya, kenapa tidak dalam konstruksi ease to the people serve? Nah, Kenapa tidak melayani rakyat? Karena kan amanatnya begitu. Tapi orang tidak pernah termantik gitu ya, terpicu atau terpacu untuk menjawab. Orang tetap setuju pada Bank Dunia yang menggunakan pendekatan korporasi dengan mengajukan indikator-indikator ease to doing business. Lalu saya bilang enggak dong. Kalau mengambil peran negara sebagai welfare state, sebagai negara berdaulat yang sejahtera, maka dia harus menggunakan ease to people serve. Kemudahan dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat. People-nya itu adalah citizen of Republik Indonesia, bukan Amerika, penduduk. bukan Australia, bukan warga negara Indonesia. Begitu mestinya. Kalau penduduk itu semuanya yang tinggal di Indonesia. Kalau warga negara itu hanya kita yang punya KTP, tapi sekarang KTP bisa dibeli, Bang. Nah, jadi kalau balik lagi ke situ disaster tadi tadi kayak World Bank, pembangunan dan sebagainya, sebetulnya memang kita punya masalah yang sangat serius terhadap desain pembangunan yang tidak. Husnul sudah bicara di situ bencana pemikiran. Nah, maksud saya itu harus dimasukkan, Bang. Dahsyat. Anda sudah sampai pada apa yang disebut dengan ternyata Indonesia mengidap bencana pemikiran yang bertahun-tahun. Kronis berarti Husnul. Kronis bencana pemikiran. Dan kita tuh sepertinya bahwa kalau deregulasi, privatization dan sebagainya, kemudian itu sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Padahal itu kan resepnya IMF World Bank. Lah, kita berdaulat tidak dalam konteks itu. Ada 3 istilahnya. Reformasi struktural, debirokratisasi, deregulasi. Yang kemudian dalam kondisi kekinian, kita menyebutnya sebagai ultra neoliberal system. Jadi di situ maksud saya Mbok Yao itu Indonesia apa ya? Mari di Indonesia ini banyak orang yang pinter, mengerti bagaimana membangun yang namanya pembangunan yang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melindungi segenap tumpah darah. Tumpah darah itu tidak hanya cuma manusia, tapi juga hutannya, lautnya, sungainya, sumber alamnya, pokoknya semua alam. Makanya saya menggunakan istilah. Saya pakai triple P juga berdasarkan SDG. Nanti saya kasih juga di pemirsa bagaimana kita ngeliat triple P saya, people, profit, and planet itu basisnya bukan sustainable, ujungnya bukan tapi keseimbangan. Artinya apa? Tadi yang saya sebut, Anda, kita, dan seluruh masyarakat Indonesia tidak boleh merusak keseimbangan hubungan antar individu, antar masyarakat dengan masyarakat lain, dan antar masyarakat dengan lingkungan alamnya. Itulah mizan. Jadi bukan soal sustainable-nya, tapi soal keseimbangannya. Keseimbangan itu betul. Jadi di situ maksudnya kenapa tidak inilah. Sementara mereka memang sengaja dari sejak
kolonialisme, kapitalisme, eksploitasi negeri kita di dalam konteks itu. Dan negara-negara lain juga yang dianggap negara-negara, kan ada developing countries dan developed. Namanya keren. Oh, Indonesia developing country, negara sedang berkembang, membangun. Mereka negara yang sudah maju. Kan wah, kayak nggak taunya kita juga dieksploitasi kan oleh mereka. Pertanyaannya, udah berapa generasi kita nggak bangkit-bangkit ya? Nah, jadi begitu pemirsa, banyak hal. Jadi bagaimana Bang? Tadi boleh disimpulkan dengan yang pemikiran. Saya selalu bagaimana sih mikir gitu loh. Padahal kita kan suka disuruh kan sama Allah gitu. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala ya'qilun. Gunakan otak Anda kayak gitu. Bahkan di ayat lain ketika digunakan istilah ya ulil albab, itu kita disuruh ulil albab. Katanya Anda itu ada dua tuh perintahnya. Perintahnya disuruh berpikir dan perintahnya disuruh berzikir. Nah, berpikir tentang diri, lingkungan masyarakat, lingkungan alam. Berzikir tentang diri, lingkungan masyarakat dan lingkungan alam dalam cara memperhatikan, mengevaluasi, muhasabah posisi diri terhadap Sang Khalik. Wah, dahsyat. Iya. Soalnya semua nanti kan kita harus bertanggung jawab. Iya, kalau ditanya sama Allah gimana? Jadi begitu. Jadi banyak hal yang memang ini. Jadi Bang, simpulannya dua isu, satu yang dari kebijakan ekonomi tadi pembangunan, yang satu jadi pemikiran, terus so what kayak gitu, karena kalau enggak kan. Jadi sesungguhnya Husnul, bencana itu memang bisa dimulai dari kolbu Husnul. Kita cari dulu penyebabnya. Setelah kita tahu tadi bagaimana bencana pemikiran dan bencana itu muncul, maka dia bisa dimulai dari kolbu. Berikutnya bencana itu bisa muncul dari lisan. Lisan itu bisa menyebabkan perang, tapi sekaligus lisan itu bisa memunculkan perdamaian. Itu makanya dalam model berpikir triple P saya, itu tekanan saya adalah hidup adalah peduli, berbagi, berkontribusi dan memaafkan, sehingga yang muncul adalah seperti permintaan kata pembuka 645, membangun kecerdasan masyarakat, membangun kecerdasan umum. Nah, artinya mari kita hentikan dulu bencana pemikiran ini, Husnul. Karena bencana pemikiran itu berwujud dalam kerangka dua, kata-kata dan tindakan. Jadi bencana yang dari kolbu, mari kita bersihkan hati kita. Yang kedua, bencana dari segi pemikiran, mari kita perbaiki pikiran kita. Baru kemudian kita perbaiki tindakan kita. Jadi jangan ngeyel sendiri, paling bener sendiri, kayak gitu. Apalagi sampai mendikte. Padahal kita punya konstitusi. Konstitusi itu kalau orang di Muhammadiyah kan disebut Darul Akhdi wa Syahadah, kayak gitu ya. Perjanjian. Perjanjian kita sebagai satu bangsa itu kan di konstitusi itu. Nah, dan karena itu, terutama pembukaan ya. Karena itu, Husnul sebagai penutup, saya ingin menyampaikan apa yang kemarin kita lihat. Kalau bencana itu sering terjadi, sebagaimana statistik menunjukkan peningkatan bencana sejak 2015 hingga 2021, maka perhatikanlah bagaimana situasi masyarakat dan pemimpinnya. Gitu. Jika terjadi kerusakan akibat bencana yang berturut-turut, maka itu berarti terjadi kerusakan pada masyarakat dan kepemimpinan. Karena yang milih pemimpin ya masyarakat juga. Jadi kayak cycle kayak gitu. Itu tadi makanya siklusnya kita pahami. Siklus. Jadi pemimpin kalau cuma nyuap-nyuap rakyat juga akhirnya jadi bencana berkelanjutan. Apalagi sampai merendahkan dengan cara melempar bantuan. Oh iya, itu namanya adab. Akhlak. Tapi Anda akan tahu persoalan Islam adalah persoalan adab, persoalan akhlak. Kan gitu. Itu li utammima makarimal akhlak. Itu tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau kita tahu bahwa masyarakat sedang rusak, kepemimpinan sedang rusak, maka kita tidak boleh berkontribusi atas kerusakan itu, Husnul. Kita dilarang berkontribusi atas kerusakan. Kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari kerusakan itu. Itu perintah bagi kita, Husnul. Perintah bagi kita tidak boleh menjadi bagian dari kerusakan itu. Kita harus mengatasi kerusakan. Makanya acap kali kita memberikan solusi, Husnul. Dialog-dialog kita sebetulnya diskusi-diskusi kita ini kalau rezim yang berkuasa ini ikut-ikut melihat kayak gitu ya.
sebenarnya banyak sekali yang sudah kita berikan kontribusi. Ya betul nggak pemirsa? Kita sampaikan ini, kita bukan konsultan ini. Kalau kita ini guru kayak gitu, kalau guru kan memang di-share ilmunya. Seperti pemirsa banyak memberikan komentar, teruslah mencerdaskan kehidupan masyarakat. Kan Insya Allah, itu kan mudah-mudahan sebagai bagian dari ibadah jadi, kita. Makanya kita tutup tadi, setelah terjadi bencana alam, bencana non alam, bencana manusia, bencana sosial, bencana ekonomi, bencana politik, dan ternyata juga terjadi, kita tambahkan terakhir, temuan kita terakhir dalam jauh, bencana pemikiran yang sudah kronis, kan gitu kalimatnya. Bencana pemikiran sudah kronis, maka suka tidak suka, mestinya kita lihat bagaimana kerusakan yang terjadi pada masyarakat dan kerusakan yang terjadi pada kepemimpinan. Sudah dalam banget ya. Dalam. Dan ternyata kita punya jalan keluar. Jalan keluarnya tetap, mari kita bersihkan tadi. Kalbu kita, berhentilah berbohong. Nomor 1, jujur. Jujur. Yang kedua, berhentilah serakah. Serakah. Mati 4 meter kain kafan kayak gitu ya. Berhentilah riba. Riba. Gitu. Jangan negeri ini dibiayai dengan riba. Berapa ribanya 1 tahun bayar utang, bayar bunganya saja? Sekarang 400 triliun lebih. 400 lebih. Saya lupa tepatnya berapa, tapi paling di tidak antara itu 400 triliun. Lebih. Triliun ini dengan pemirsa. Jumlah 6.771 triliun. Jadi itu kita hanya membayar yang namanya ribanya saja. Ini belum bicara utang terselubung ya, masih utang yang terbuka. Utang yang terbuka. Iya, terbuka. Belum yang utang terselubung. diam-diam. Iya, diam, terselubung. Nah, karena itu suka tidak suka, ketika satu masyarakat dijerat oleh yang namanya problematik seperti itu, maka dia sedang menggali bencana. Sedang menggali bencana. Ini yang sesungguhnya mengkhawatirkan. Nah, jalan keluarnya adalah memang mari kita berhenti. Mari kita berlaku jujur. Mari kita berlaku apa adanya, berlaku untuk tidak serakah, berlaku untuk berbagi, peduli dan berkontribusi, berperilaku untuk saling memaafkan dan tidak perlu marah. Tidak dalam menghadapi sesuatu. Dan insya Allah rakyat itu akan mendukung kalau memang betul-betul untuk kepentingan rakyat ya. Buktinya rakyat sebetulnya di dunia internasional kan dianggap kita orang yang generous pada saat bencana ya. Jadi mulai Jum'ah barokah. Anda bisa lihat kondisi Semeru sekarang sumbangan makanan berlimpah. Tapi ada yang di jauh itu kurang. Jadi itu sih urusan negara itu mestinya kayak gitu. Tapi ini civil society. Jadi artinya bukan hanya pada level individu, tapi pada level kepemimpinan nasional pun kita harus tadi membersihkan kalbu kita, ucapan kita, tindakan kita, dan betul, jangan dolim. Nah, nanti berhubungan dengan kondisi bencana politik. Saya pikir itu ya. Yang nanti posisinya gitu. Jadi demikian pemirsa, Masya Allah, mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi itu mengingatkan kita. Amin. Ya sebetulnya ada masalah kompleks, tapi sebenarnya tadi dengan terang dan mudah kayak gitu ya. Bukan menyederhanakan tapi mensistematisasikan persoalan, ya kan? Yang alam itu karena apa, yang non alam, sosial dan ekonomi. Dan nanti ikuti terus di IC The Real Show karena kita masih ingin akan melanjutkan dengan tema tetap kebencanaan, tapi kita bicara tentang bencana politik gitu, gimana kekuasaan yang tercela dan kekuasaan yang mulia. Amin. Sampai di sini, mudah-mudahan yang kita sampaikan ini berguna untuk teman-teman, untuk siapapun yang mengikuti kajian-kajian kita. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.